Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hi everyone. Hi my beloved students. Hi my great students who will be successful and great people in the future. Amin. How are you today? Bagaimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. That's good. Amazing. Yeah. Senang? Oh, happy. Yeah. Baik? Fine. Alright. Great. Oh, alhamdulillah. And how is your feeling? How is your feeling today? Bagaimana nih kabar perasaannya? Apakah lebih semangat? Ya, you have more motivation for learning today. Apakah punya semangat berlebih? Ya, lebih untuk belajar hari ini. Or ya, lebih senang? Lebih punya motivasi lebih? Wow, kamu ya yang punya motivasi lebih, tularkan motivasinya pada teman-temannya di sekitarnya. Supaya apa? Supaya sama-sama memiliki semangat, memiliki motivasi lebih to learn today, ya, untuk kita belajar hari ini. Alright, are you okay? Masih baik kan ya? Oh, alhamdulillah. Because until now ya, sampai saat sekarang we are still given health and opportunity from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ya dua nikmat itu, nikmat sehat dan juga ya nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, itu adalah nikmat yang luar biasa, amazing nikmat for us. Sampai-sampai ya Rasulullah juga kan mengatakan bahwasanya ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh manusia, ya, yaitu yang pertama nikmat sehat, and then yang kedua adalah nikmat waktu luang. So ya, in this time, dikarenakan kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, and then ya kesempatan, opportunity, so we need to thank and pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing, His opportunity, we are still we are able to gather, to meet and to learn together in this time in good condition and happy situation. Alhamdulillah. Alhamdulillah. We need to be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala by saying Alhamdulillah. And then yang kedua ya, may salawat and salam ya always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau ya, sampai saat ini ya kita masih bisa merasakan nikmatan yang luar biasa, ya, the biggest nikmah ya, yaitu nikmat Islam, nikmat Islam. So ya kita bisa belajar in this
Islamic School Mansatas, Mansatu Kota Tasikmalaya, dengan beberapa nikmat gitu ya, dan nikmat-nikmat yang lainnya, semua nikmat gitu ya. Dan juga ya especially yang paling utamanya ya nikmat tadi, nikmat kesehatan, ada nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Alright, well, before we are continue our study, sebelum kita lanjut, sebelum kita beranjak lebih semangat lagi untuk belajar kita pada hari ini, better for us, ya lebih baik bagi kita to open our meeting, our study by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, after praying, after reciting basmalah, Allah semakin menambah keberkahan, semakin menambah kelancaran, semakin menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga in this time, in this learning, kita akan memperoleh banyak ilmu dan pelajaran, sehingga ya tidak ada waktu luang yang sia-sia dengan kita yang mengisi waktu dan kesempatan kita pada saat ini dengan hal-hal yang positif and useful dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Well, how about now? Bagaimana dengan sekarang? Sudah memiliki semangat baru, motivasi baru, yang tadinya semangatnya kurang? We need to have more motivation, more spirit, more effort. Kita harus memiliki usaha lebih to get what we want, ya, untuk memperoleh apa yang kita inginkan. But ya, sebelum kita lanjut, who is absent today? Siapa yang absen? Who is absent today? Siapa yang nggak hadir? Raise your hand. Oh, gak mungkin ya. Gak mungkin yang gak absen, yang tidak hadir itu mengangkat tangan. So, don't forget to fill your attendance. Because today sudah maju ya, perkembangannya maju, teknologi maju. Jangan lupa untuk mengisi absensinya di e-learning. Alright. Okay, thank you everyone. Done? Udah mengisi? Alright, thank you. Oke, dan yang absen yang tidak hadir nanti bisa menanyakan kepada teman-temannya mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Alright. Are you ready? Sudah siap? Harus siap dong. Nah, sebelum kita lanjut, I have a quote for you to open our meeting. Saya memiliki sebuah kata-kata ya, quotes, yaitu all great achievements require time. Setiap atau seluruh pencapaian, seluruh prestasi yang baik itu memerlukan waktu untuk memperolehnya. Require time. Sebagai contoh, you as a student in this school, kamu sebagai siswa ya di sini, di sekolah favorit, salah satu sekolah favorit di Tasikmalaya, di Mansatu Kota Tasikmalaya ini, memerlukan waktu untuk bisa mencapai bisa sekolah di sekolah yang luar biasa ini. Harus menghabiskan waktu belajar di sekolah dasar terlebih dahulu atau madrasah ibtidaiyah. Harus menghabiskan waktu sekolah di madrasah tsanawiyah atau ya sekolah menengah pertama. Dan pada akhirnya dengan perjuangan dan waktu yang dikorbankan sampai kita bisa sama-sama belajar di mana? Di Mansatu Kota Tasikmalaya ini. Makanya setiap perolehan atau pencapaian terbaik pasti memerlukan waktu untuk kita bisa memperolehnya. Well, because all great achievement, semua prestasi terbaik, pencapaian terbaik require time, memerlukan waktu untuk mencapainya. So pada saat ini, mulai dari detik ini, kita tidak boleh lagi bermalas-malasan dalam belajar. Kita harus tetap bersemangat. Karena apa? Saat ini you as a millennial students, sebagai siswa-siswa milenial,
harus memberikan sumbangsih terbaik, harus memberikan kontribusi terbaik for our nation, untuk negara kita, our parent, untuk orang tua kita, dan pastinya our religion, untuk agama kita. So, don't give up. Terus semangat. Jangan menyerah. Never give up. Alright? Never stop learning because life never stop teaching. Tidak boleh berhenti belajar. Karena apa? Karena kehidupan kita tak pernah berhenti mengajar kita. Siap? Alright, that's good. Alright, gimana? Siap untuk memberikan kontribusi dan sumbangsih terbaiknya? Alright, talking about learning, berbicara tentang belajar. Belajar itu bukan tentang berapa banyak yang kita pelajari, tetapi belajar itu tentang seberapa sering kita mempelajarinya. Makanya dalam hal ini ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita mengulang terlebih dahulu, mengingat lagi terlebih dahulu mengenai materi yang kita bahas in the previous meeting, dalam pertemuan sebelumnya. Karena ingat ya, belajar itu bukan berapa banyak yang kita pelajari, tetapi tentang seberapa sering kita mempelajarinya. Kita ulang-ulang lagi, kita review kembali materi yang sebelumnya. Sebagaimana ya dalam tahfidz juga kan, bukan seberapa banyak yang dia terus hafal, tetapi seberapa sering dia memurojaahnya atau mengulang-ulangnya. Makanya ketika bertambah, jangan lupa kita mengulang lagi gitu ya, materi-materi ya, hafalan-hafalan yang telah kita hafal sebelumnya. So yeah, in this time, in today's meeting, there are some menu of today. Ada beberapa menu kita belajar hari ini. The first one, it is about kita flashback terlebih dahulu to the previous meeting. Kita mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu, and then kita akan getting closer with simple present tense. Kita akan mengenal lebih dekat mengenai simple present tense, and then reading an analytical exposition text. Kita akan mencoba gitu ya, belajar bersama bagaimana membaca teks eksposisi ini dengan ucapan dan tekanan kata yang benar gitu. And then terakhir in the last meeting ya, kita akan punya quiz time. Alright, so prepare yourself and have a nice day. Okay, yeah. So do you still remember the previous meeting? Masih ingat mengenai pelajaran minggu lalu? What we have learned in the previous meeting? Apa yang telah kita pelajari? Wah, that's good. Ya, kita benar. Itu benar. Kita belajar mengenai an analytical exposition text. Jadi minggu lalu kita berdiskusi mempelajari tentang apa? Ya, teks eksposisi analitis. Ya, that's good. Okay. And then, masih ingat ya? What is an analytical exposition text? Apa itu teks eksposisi? Atau ya definisinya. The definition of an analytical exposition text. Ada yang masih ingat? Atau siapa di sini yang ingat kata kuncinya? Iya, elaborates writer's idea. Iya, jadi dalam teks eksposisi itu menguraikan ide dari si penulis. Oke, satu. Terus apa lagi? Tentang apa? Iya, benar sekali. Tentang fenomena, ya, fenomena surrounding, ya, fenomena yang terjadi di sekitar siapa? Sekitar si penulis. Ada lagi yang tahu kata kuncinya? Iya, sama seperti argumentatif untuk mengungkapkan argumen atau pendapat. Tapi ada yang tahu nggak perbedaannya antara argumentatif sama exposition text? Ada yang tahu? Iya, kalau argumentatif bisa lebih dari dua sudut pandang, bisa positif negatif ya. But untuk eksposisi apa? Only one point of view. That's good ya, berarti masih pada ingat ya. Masya Allah, amazing, luar biasa murid-murid Man 1 Kota Tasikmalaya ini. Panjang-panjang sekali mentalnya. Alright, terus yang kedua,
it is about the purpose ya, untuk tujuannya atau fungsinya dari text exposition ini seperti apa atau untuk apa aja. Ya, yang pertama yang menyatakan sesuatu yang penting. Alright, ya, to persuade the readers that idea is important matter. Itu yang pertama. Terus ada yang tahu yang kedua? Kan kemarin ada 3 ya. There are 3 purposes. Yang kedua apa? Oh, yang kedua. Alright, yang kedua apa? Ya, to persuade the readers or listener that there is something that certainly needs to get attention. Jadi ya intinya yang kedua itu bahwasanya idenya itu atau teksnya itu memerlukan perhatian gitu ya, karena dibilang penting seperti itu ya. And then yang ketiga, nah that's good ya, dalam teks eksposisi itu katanya bahwasanya pendapatnya itu adalah benar. Why? Because ya supported by the arguments ya. Jadi to analyze the topic and to persuade the readers that his opinion is correct and supported by argument, itu untuk tujuannya. Jadi bukan neko-neko ya untuk teks eksposisi ini, didukung dengan argumen yang kuat gitu. Nah, terus mengenai generic structure-nya masih ingat gak? Atau ya struktur dari teks eksposisi ini. Atasnya ada apa, terus ke bawahnya paragraf selanjutnya, paragraf terakhir. Paragraf terakhirnya ya conclusion paragraf terakhirnya. That's good. Ah, sebelum itu kan ada di atasnya terlebih dahulu. Nah, title ya, atau harus ada judul terlebih dahulu. And then ke bawahnya di paragraf pertamanya ada apa? Nih yang suka menguraikan ide umumnya terlebih dahulu. Ada thesis ya, thesis, ada title, ada thesis, and then untuk menguatkan ide atau pendapat ya, pendapat dari si penulis itu suka ada apa? Iya, ada argumennya, baru conclusion. Jadi title, thesis, argument, and conclusion itu dalam generic structure-nya. Masya Allah, luar biasa, masih ingat semua. And then untuk language features-nya atau unsur-unsur kebahasaannya, biasanya dalam teks eksposisi ini suka ada apa aja? Ya, suka menggunakan simple present tense, and then ada connector, ada penghubung ya, ada baik itu menghubungkan tiap argumen atau menghubungkan ya dalam hal menyimpulkan atau yang meringkas, itu suka ada kata-kata penghubungnya, biasanya seperti itu. Dan yang terakhir suka menggunakan that's good, great, masih ingat ternyata, suka menggunakan emotive words atau ya kata-kata emosional. Tujuannya untuk apa? Ya dikarenakan ingin dapat perhatian gitu dari pembaca, sehingga si penulis mengungkapkan kata-kata emosi di dalam teks tersebut, sehingga dengan kata-kata emosi tersebut harapannya pembaca itu merasakan emosi yang penulis tulis gitu dalam teks tersebut. Nah, itu mengenai the previous meeting ya, the materials of previous meeting. Wah, that's good, luar biasa. Murid-murid Mansatus ini wah masih panjang ingatannya, harus tetap dipertahankan. Siap? Alright. Well, ya dikarenakan dalam language features of analytical exposition text itu salah satunya there is simple present tense. Ya, ada simple present tense, katanya suka menggunakan simple present tense. So, we need to get closer. Ya, kita perlu mengenal lebih dekat mengenai simple present tense ini. Kenapa sih? Why dalam text exposition ini menggunakan simple present tense? Alright, ya mungkin di sini ya teman-teman students di MAN 1 Kota Tasikmalaya ini sudah mengenal, sudah tahu, sering bahkan ya mendengar mengenai simple present tense ini. Bahkan ya from your elementary school I think, and then from your junior high school, ya di SD atau ya di SMP, di MI, di MTS pasti suka ya sering mendengar kata simple present tense ya dalam pelajaran bahasa Inggris.
Ya, so ya sekarang kita akan mengenal lebih dekat, kita pelajari gitu ya lebih dekat mengenai simple present tense ini. Untuk apa ya? Supaya kita tahu kenapa sih dalam teks eksposisi ini suka menggunakan simple present tense. Alright. Nah, kita berangkat dari fungsi terlebih dahulu dalam simple present tense ini sebelum kita ke rumus ya. Karena kan kita biasanya langsung aja ke rumusnya tanpa tahu fungsinya dari simple present tense ini. Nah, so in this time kita berangkat dari fungsinya terlebih dahulu dan juga nanti ada contohnya. Fungsi yang pertama, sorry, I'm so sorry. Nah, for the first function, untuk fungsi yang pertama itu adalah untuk menyatakan habitual action, untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan yang berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan, katanya seperti itu. Nah, dalam fungsi yang pertama ini, ya ketika kita mencoba mengungkapkan kebiasaan kita dalam sehari-hari, gunakanlah simple present tense. Atau yang kegiatan yang sering kita lakukan berulang-ulang, kita juga menggunakan simple present tense. Supaya lebih kenal, kita ke contohnya aja. Nah, contohnya ada, she never does her work well. Dia tidak pernah mengerjakan pekerjaannya dengan baik, katanya. Nah, ada kata never di sana. Tidak pernah kan sudah menjadi kebiasaannya si dia. Dan juga menggunakan simple present tense. Bisa dilihatnya dari mana? Dari verb yang ada di sana. Mana verbnya? Does ya. Dengan menggunakan does ya, does ada is-nya di sana menunjukkan simple present tense. Tidak menggunakan did atau tidak menggunakan doing ya. Karena apa? Dia menunjukkan kebiasaan, habitual action. Atau contoh yang kedua, I get up at 4 every day. 4 o'clock every day. Saya bangun pada pukul 4 setiap hari, katanya. Nah, dikarenakan kebiasaan dia bangun pada pukul 4, ada kata every day di sana, makanya menggunakan simple present tense. Get up, tidak got up atau tidak getting up. Nah, bisa dipahami sampai situ? Alright, pinter. Terus yang kedua ya, dalam fungsi dari simple present tense ini adalah menyatakan general truth, untuk menyatakan kebenaran umum. Nah, ini yang suka kita pakai gitu ya, atau penulis pakai ketika dia menulis text exposition. Nah, suka menyatakan kebenaran umum. Nah, kebenaran umum itu seperti apa? Kebenaran umum itu ya seperti sesuatu itu ya, peristiwa, suatu hal, fenomena yang memang sudah diakui kebenarannya oleh mayoritas orang. For the example, ya sebagai contohnya, the sun rises in the east and sets in the west. Nah, di sana matahari katanya terbit dari mana? Dari ufuk timur, ya dari timur, dan terbenam di barat. Semua orang sudah mengetahui, semua orang sudah menyatakan ya bahwasanya itu merupakan suatu kebenaran. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Kalau sebaliknya, it is the day of judgment. Itu merupakan hari kiamat gitu. Kalau sebaliknya, terbit dari barat dan terbenam di timur. So ya, kita harus mempersiapkan diri jangan sampai ketika nanti di hari nanti kita tidak memiliki bekal apa-apa gitu ya. So prepare yourself from now. Nah, yang kedua contohnya, I come from Tasikmalaya. Nah, dikarenakan saya atau orang lain ya sudah mengetahui bahwasanya saya dari Tasikmalaya, makanya di sana menggunakan kata come ya, menggunakan simple present tense come, tidak menggunakan came atau coming ya. Nah, di sana bisa dipahami. Nah, itulah yang suka digunakan ya dalam simple atau dalam text expositional text ya, text exposition. Nah, untuk menyatakan kebenaran umum. Nantilah kita bahas di contoh pas reading aja gitu ya. Terus yang ketiga, menyatakan kecakapan atau kemampuan, ability atau watak atau sifat seseorang, katanya seperti itu. Nah, contohnya di sini ada contohnya, Sophia speaks English fluently. Nah, dikarenakan ya Sophia itu memiliki kemampuan, kecakapan untuk berbicara bahasa Inggris dengan fluent ya, dengan lancar, makanya menggunakan kata speaks
yang ada s-nya ya. Speaks, nah tidak spoke atau spoken atau speaking ya di sana, karena ada fluently, kemampuan dia gitu dalam berbicara bahasa Inggris itu fluent, lancar. Atau contoh yang kedua, my teacher is friendly. Nah sama lah, menggunakan kata is bukan was ya, tapi is gitu di sana, karena ada friendly. Itu merupakan watak dari seorang guru tersebut yang akrab gitu ya, bersahabat dengan murid-muridnya, makanya menggunakan kata is, bukan was gitu ya di sana. Terus yang keempat yang digunakan pada headline katanya. Headline itu ya judul berita utama dalam surat kabar atau majalah. Nah, contohnya ada Sony meets Simon in Indonesia Open Final. Nah, digunakan kata meets ya. Atau Thousand Join Protest Against Indonesian Job Law. Nah, ini yang berita baru-baru sekarang gitu. Banyak yang demo itu protes. Nah, menggunakan join ya di sana. Ada. Untuk yang selanjutnya, untuk menyatakan ya future condition atau menyatakan waktu yang sudah terjadwal. Nah, kan biasanya ya dalam menyatakan hal yang akan terjadi itu suka menggunakan simple future tense ya. Tetapi dalam menyatakan sesuatu yang akan terjadi tetapi itu sudah terjadwal, gunakanlah simple present tense. Nah, contohnya dikarenakan setiap hari kereta itu tiba pada pukul 8, makanya menggunakan simple present tense. The train arrives at 8 o'clock tonight ya. Jadi bahwasanya kereta itu tiba itu ya pada pukul 8 setiap hari seperti itu, 8 malam ya setiap hari seperti itu, maka gunakan arrives, tidak menggunakan the train will arrive, tidak seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, nah examination of MAN 1 atau MAN 1 of Tasikmalaya is held next month ya. Bahwasanya sudah diketahui bersama bahwasanya setiap bulan Desember ya next month ya di MAN 1 Kota Tasikmalaya ini suka menggunakan ujian. Makanya di sana is held gitu ya. Menggunakan simple present tense, is tidak will be held, tidak menggunakan simple future. Nah, terus yang selanjutnya fungsinya itu pengganti present continuous untuk non progressive verb atau verb yang tidak bisa digunakan pada tenses continuous. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata kerja atau verb ya yang tidak bisa atau tidak biasa digunakan dalam simple atau present continuous. Contohnya ada kata think, tidak bisa I'm thinking, tidak bisa gitu, tapi langsung I think you are right. Atau do you know Billy Palmer, tidak knowing ya tidak bisa seperti itu. Nah, itu untuk fungsi yang selanjutnya. Dan fungsi yang terakhir ya dalam simple present ini itu fungsinya untuk imperatif atau kalimat perintah. Nah, sudah pada tahu ya. Nah, di sana contohnya open your book, buka bukumu katanya, atau don't disturb me, jangan ganggu saya. Tidak menggunakan open, tidak seperti itu, atau opening, tidak, tapi menggunakan simple present tense, verb pertama gitu. Nah, bisa dipahami mengenai fungsi dan contoh dari simple present tense? Alright, that's good. Well, ya kalau sekiranya sudah paham mengenai fungsi dan contohnya, kita ke rumusnya gitu ya, ke formnya, nah, ke bentuknya. Nah, dalam bentuk simple present tense ini ada yang verbal sentence ya, ada yang nominal sentence, ada yang kalimat verbal, ada yang kalimat nominal. Terus apa? What is the differences? Ya, apa perbedaannya antara kalimat nominal dan kalimat verbal? Nah, yang simple ya, untuk membedakan kalimat verbal dan kalimat nominal itu lihat dari verb ordinary-nya atau kata kerja utamanya. Nah, kalau kalimat nominal ya, yang nominal sentence-nya, kalau yang kalimat nominal verb ordinary-nya itu merupakan anggota be. Anggota be itu ada was ya, were, tapi kalau sekiranya di dalam simple present tense itu suka disingkat rm is. Nah, kalau verb ordinary-nya rm is itu masuk kalimat nominal. Kalau bukan itu ya,
verb ordinary-nya itu masuk kalimat verbal. Nah, bukan anggota be. Nah, tapi ya kalau di dalam simple present tense ini, ya ketika subjeknya Ayu Dewi, dia itu tidak suka es. Nah, karena apa Ayu Dewi? Ayu Dewi tidak suka es karena Ayu Dewi punya gigi sensitif katanya. Punya gigi sensitif sehingga Ayu Dewi tidak suka es. Tetapi kalau subjeknya she, he, it, ya itu suka es. Makanya dalam verb ordinary-nya, dalam kata kerjanya suka diakhiri ya es atau es. Supaya lebih jelas kita ke contoh aja lah. Nah, dalam contohnya di sini dalam rumusnya gitu. Ada yang positif, ada yang negatif, ada juga yang interrogatif. Ada kalimat yang positif itu yang statement gitu. Terus ada yang negatif sama statement tapi bentuknya negatif gitu. Ada yang interrogatif untuk menanyakan, kalimat tanyanya. Dalam kalimat verbal ya yang positifnya itu ada subjek, ada verb one. Nah, di sana bisa s atau is. Nah, terus ada kalau sekiranya ada tambahan ada objek, ada verb dan yang lainnya. Sebagai contohnya ya dalam hal ini ada she does her work well. Dia melakukan ya pekerjaannya dengan baik. Nah, dikarenakan subjeknya itu she ya, she it, ingat dia itu suka es ya, she it, makanya menggunakan verbnya itu does, ada is-nya. Berbeda dengan contoh yang kedua, you do your work well. Kamu mengerjakan ya pekerjaanmu dengan baik. Nah, di sana tidak menggunakan is atau s ya. Karena apa? Subjeknya adalah you, termasuk Ayu Dewi. Oke, bisa dipahami? Ayu Dewi tidak suka es, tetapi kalau she it itu suka es. Kenapa Ayu Dewi tidak suka es? Karena dia punya gigi sensitif. Itu aja lah, supaya lebih kenal gitu ya, lebih tahu. Untuk yang negatifnya gampang, tinggal ditambahkan not aja setelah auxiliary verbnya, setelah kata kerja bantunya gitu. Karena di dalam simple present tense ini ada kata kerja bantunya itu adalah does sama do. Makanya tinggal ditambahkan aja not setelah does atau do itu. Does not atau do not. Nah, contohnya she does not do her work well. Tapi ingat, untuk yang selanjutnya, verb selanjutnya itu menggunakan ya, untuk verb utamanya itu menggunakan yang verb infinitif gitu, atau verb yang belum tercampuri, belum terkontaminasi sama s dan is. Contohnya she does not do her work well. Dan juga yang do-nya, yang you-nya, yang kedua, you do not do your work well. Nah, tinggal ditambahkan not aja setelah kata kerja bantunya, auxiliary verbnya, does not atau do not. Itu yang negatifnya. Untuk yang interrogatifnya gampang juga. Untuk yang interrogatifnya tinggal pindahkan aja auxiliary verbnya, kata kerja bantunya ke depan gitu. Contohnya jadi does she do her work well? Nah, does-nya dipindahkan, do-nya tetap di sana. Atau ya ketika subjeknya Ayu Dewi, do you do your work well? Nah, gitu. Jadi gitu, gampang lah ya. Nah, interrogatif. Nah, untuk interrogatif yang kedua ini yang bentuk negatifnya gitu. Nah, dalam hal ini ada dua, bisa not-nya itu setelah subjek, bisa juga not-nya itu disatukan dengan auxiliary verbnya. Kalau yang setelah subjek gimana posisinya? Nah, di sana does she not do her work well? Nah, jadi not-nya itu ya setelah subjek she. Atau yang kedua ya, yang kedua itu disatukan dengan auxiliary verbnya. Jadi di awal keduanya. Doesn't she do her work well? Sama lah. Gampang kan ya? Bisa dipahami? Alright. Nah, yang sekarang kita mengenal mengenai sentence yang atau kalimat yang nominalnya ya, nominal sentence-nya. Nah, ingat kalau kalimat sentence atau nominal sentence itu ya verb ordinary-nya, verb utamanya itu merupakan anggota be. Anggota be dalam simple present tense itu ada is, ada am, ada are. Nah, ada are, am, is. Nah, kalau subjeknya I, am. Nah, you are, they are, we are. Nah, she is, he is, it
is. Nah, biasanya menggunakan Aramis gitu ya untuk verb ordinary-nya. Kita ke contoh aja. My teacher, ya, my teacher is friendly. Nah, my teacher sebagai subjeknya, is sebagai verb ordinary-nya, ya, dan juga friendly sebagai complement. Ya, sana. Terus ada I am a student. I sebagai subjek, am sebagai verb ordinary-nya, ya, am, dan juga a student itu sebagai complement-nya. Nah, bisa dipahami? Ya, Aramis lah kalau dalam nominal sentence. Terus yang negatifnya seperti apa? Yang negatifnya gampang, tinggal ditambahkan not aja. Setelah apa? Setelah verb ordinary-nya, setelah is mr-nya. I am not, you are not, she is not, he is not, it is not, they are not. Ya, tinggal tambahkan gitu aja. Nah, contohnya aja di sini. My teacher is not friendly. Tadinya my teacher is friendly, tambahkan not. My teacher is not friendly. Atau I'm not a student. Ya, gampang lah ya. Itu yang negatifnya. Kalau yang interrogatifnya, ya tinggal dipindahkan. Sama kayak tadi, dipindahkan ke awal yang Aramisnya itu kalau ini. Kalau tadi dudasnya, kalau ini Aramisnya. Nah, contohnya, is my teacher friendly? Atau am I a student? Nah, jadi gitu. Bisa? Gampang lah ya. Atau nah, dalam hal ini ada yang interrogatif tapi yang negatifnya gitu. Nah, contohnya di sini kayak tadi bisa terpisah antara Aramisnya sama not ya, atau bisa disatukan. Untuk yang terpisah seperti apa? Untuk yang terpisah ya, is my teacher not friendly? Jadi notnya itu setelah subjek, ya setelah my teacher. Tapi kalau sekiranya disatukan, isn't, jadi langsung itu, isn't my teacher friendly? Friendly tidak bertanya. Nah, tapi ya kalau yang I am ketika disatukan ya tidak I'm not gitu, tidak seperti itu. Tidak I'm not, tapi ke are ya, are not. Jadi aren't I a student, jadi gitu. Jadi jangan memaksakan I'm not atau I'm not. Nah, tidak ada gitu. Tapi ke are ya, aren't I a student. Nah, jadi itu bisa dipahami mengenai verbal dan nominal sentence. Alright, nah itu kita mengenal lebih dekat mengenai simple present tense karena one of the language features in an analytical exposition text ini merupakan ya salah satunya itu simple present tense. Karena ya dalam teks eksposisi tadi biasanya suka menyatakan kebenaran umum dan juga biasanya ya menyatakan kebiasaan atau habitual action dalam teksnya dan fungsi-fungsi lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mengenal lebih dekat mengenai simple present tense ini sehingga nanti bisa mengaplikasikannya dalam sebuah teks. Alright, bisa dipahami semuanya mengenai tadi materi yang sebelumnya, terus ya kita mengenal lebih dekat mengenai simple present tense. Dan sekarang ya in this time we are going to read together. Ya, kita akan membaca bersama about an analytical exposition text, mengenai teks eksposisi analitis ini. Nah, dikarenakan ya dalam tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang paling utamanya kita bisa membaca teks eksposisi dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Alright, so ya kita menggunakan teks in the previous meeting. Kita menggunakan teks yang ada pada contoh yang minggu lalu saja. Masih ada yang ingat contohnya tentang apa? Yang iya, tentang cars ya, tentang mobil. Mobil yang gimana? Katanya mobil yang harus dilarang dari kota. Iya, pintar. Alright, ya, the title-nya atau judulnya itu tentang should cars be banned from the city? Haruskah mobil itu dilarang dari mana? Dari kota. Nah, kita akan belajar membaca mengenai teks tersebut. Alright. Hi everyone, my beloved students. Here now I'll give you an example how to read an analytical exposition text. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana membaca
text exposisi analysis ya. Alright, the title of this text is Should Cars Be Banned from the City? Nah, ini menjadi judulnya. Haruskah mobil itu dilarang dari kota? Katanya seperti itu. Alright, should cars be banned from the city? Cars should be banned from the city center, at least in the biggest cities, because they bring on more problems than benefits. Pollution is the top one major drawback, along with traffic jams and a relentless decrease in local commerce. Firstly, it is widely known that cars are responsible for the highest level of carbon dioxide emissions, the most common greenhouse gas. Secondly, public transportation should be the priority mean of commuting. Even after the implementation of urban toll, London and Sao Paulo have reached peaks of immobility in their centers in the last decades. London has fallen back on bicycle roads, and Sao Paulo has tried hard to work up subway and buses lines. In addition to that, local commerce loses pedestrians and consequently sales volume decreases. Local residents are forced to move out in the city center, making the area much more devaluated. In some conditions, cars can be good for us if you want to go to a far destination. But, on the other hand, cars become not good for human health caused by the carbon dioxide emissions. What can we do now is starting using public transportation rather than private transportation. So, we have to know how to use cars wisely for our life. Yeah, that's an example how to read an analytical exposition text. So hopefully you can imitate me how to read it. Nah, jadi ya untuk aktivitas di rumahnya semuanya masing-masing membaca, belajar membaca dengan tekanan ya dan juga intonasi kata yang benar gitu ya. Nah, ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai kata yang sulitnya? Bisa ya semuanya ya? Bisa? Nah, bisa dibantu juga dengan kamusku ya, kalau kiranya punya kamus di elektroniknya, di gadgetnya, atau di Google Translate juga biasanya ada. Nah, nanti bisa dituliskan katanya, di setel audionya, bisa di sana. Untuk pengucapannya seperti apa. Alright, nah ini jadi aktivitas di rumahnya masing-masing. Then ya nanti hasilnya bisa berupa video atau audio dan unggah ke e-learning. Siap? Ya, that's good. Terus semangat ya. Nah, for today ya, supaya lebih seru ya, supaya lebih bersemangat lagi, tapi tetap ingat ada aktivitas yang harus dilakukan di rumah, yaitu membaca teks eksposisi. Nah, sekarang kita kuis terlebih dahulu. Siap? Alright, ya, prepare your phone. Kita kuis lagi seperti minggu kemarin. Prepare your phone. So, congratulations. Siapa yang jadi juaranya? Iya, congratulations for you. Ya, jadi kesimpulannya untuk materi kita hari ini, tadi kita preview terlebih dahulu ya, ini materi yang sebelumnya mengenai definisi, terus purpose,
kinetic structure dan language feature about an analytical exposition text. Kita ulangi kembali dan juga kita lanjut tadi mengenai mengenal lebih dekat simple present tense. Maksudnya ada 7 fungsi di sana ya. Dan juga mengenai bentuknya ada yang verbal sentence dan juga nominal sentence. Dan juga untuk aktivitasnya kita sama-sama membaca mengenai teks eksposisi ini dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Untuk aktivitasnya ingat nanti rekam baik dalam bentuk audio or video ya, dan kirimkan hasilnya di e-learning. Siap? Alright, yeah. I think for today that's all. Thank you for your nice attention. Tapi sebelum ditutup, seperti biasa isi dulu kesan dan selama your impression selama mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, thank you. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada poin yang kita dapat in this meeting dalam pertemuan kita kali ini. So, thank you for your nice attention. You need to have more spirit in this learning and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.